Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pratama dengan NPM 2021010283. Di mana di dalam video ini saya ingin menyampaikan presentasi tentang materi, sifat dan karakteristik hukum Islam, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI. Baik, yang pertama yaitu adalah sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobalkan permasalahannya. Kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, nas, memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Yang kemudian adalah elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis. Mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur atau luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sama manusia. Juga tuntutan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian yaitu adalah universal. Universal berasal dari kata alami, berarti umum, yaitu berlaku untuk semua orang atau seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam ini itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri, yaitu pada Quran surat Al-Anbiya ayat 107, yang artinya, dan tidaklah kami, Allah, mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, dan itu merupakan adalah contoh ayat Al-Quran menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Kemudian adalah dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumber kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memerhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak. Manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju pada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah yang munkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah yang pertama meniadakan kepicikan dan juga menyedikitkan tugas. Yang ketiga mensyariatkan hukum cara berangsur-angsur, memerhatikan kemaslahatan manusia, dan yang terakhir mewujudkan keadilan yang merata. Kemudian sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan yang lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan dengan satu sama lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Kemudian yaitu adalah hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Syatibi mencatatkan bahwa ta'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya agar tidak menjadi hamba Tuhan yang dengan sukarela atau ikhtiaran, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah atau iditiroron secara paksa.
Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepada dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, maka ide dan konsep yang terkandung di dalam tidak dapat dinar atau khairum ma'kulah al-makna atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah disyariatkan. Waktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah, Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar radhiyallahu anhu, kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini. Kemudian bersifat ta'akuli, ya ini ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi, ya, yang maknanya dapat dipahami oleh nalar. Makula atau al-makna atau rasional, maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat dan mudarat terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.